semangat lagi kita belajar, kita olahraga ringan dulu. Ayo semua berdiri. Yang kedua, membuat karakter atau sprite berdiri dan bergerak dan berbicara menggunakan aplikasi Scratch. Yang ketiga yaitu menerapkan langkah-langkah algoritma sederhana dalam pembuatan program. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Ibu tanya lagi, siapa masih ingat apa pembelajaran kita yang minggu lalu? Apa pembelajaran kita yang minggu lalu? Yaitu arti coding. Siapa tahu apa arti coding? Oke, Genesis. Iya, pemrograman. Itu yang mau kita kerjakan hari ini. Nah, pemrograman itu bisa kita kerjakan dengan berpikir komputasional. Nah, yang mau kita pelajari yaitu membuat karakter bergerak dan berjalan. Kita lihat dulu video yang ada di depan. Dari video yang ada di depan ini, kalian sudah tonton kan videonya kan? Sudah. Ada pertanyaan mengenai video ini? Oke, buat dulu Sahat. Apa pertanyaan Mbak? Bagaimana cara membuat video seperti depan? Iya, bagaimana cara membuat videonya? Bagaimana cara? Ada yang sudah tahu cara membuat ini? Belum? Belum. Nah, ini yang mau kita buat. Cara membuat video yang seperti ini. Nah, caranya kita lihat penjelasan. Lihat ya. Tadi pertanyaan si Sahat, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya itu menggunakan yang namanya berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, untuk mengetahui apa itu berpikir komputasional, kita lihat lagi video yang ada di depan ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional?
Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, Oke, dari video yang kita tonton ini, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Nadia? Ya, berpikir seperti komputer. Tadi ada dibilang 4 landasannya. Siapa tahu keempat landasan itu? Sodipta? Komposisi, pengenalan pola, abstraksi, Algoritma. Dari 4 landasan yang kita dengarkan tadi, yang mana yang mau kita gunakan ke sini? Menurut kalian, yang mana yang mau kita gunakan untuk mengerjakan ini? Siapa yang tahu? Nadia? Algoritma. Apa tadi pengertian algoritma itu? membuat langkah-langkah penyelesaian. Membuat langkah-langkah penyelesaian. Jadi untuk membuat karakter berjalan dan bergerak itu ada langkah-langkah yang mau kita kerjakan. Oke, sekarang kita bagi kelompoknya. Kemudian Ibu bagi LKPD. Di situ nanti kerjakan. Kita menggunakan aplikasi SCAR. Kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Ya. Sudah? Ada 2 lembar itu kan? Ada 2 lembar kan? Jadi yang mau kita kerjakan, masukkan kode-kode yang di LKPD ini, di lampiran LKPD-nya. Karakter berjalan dan berbicara. Oke, sekarang mulai bekerja. Ayo. Mana instruksinya tadi? Ya, kalian sudah ada sih. Ada di sini. Mana? Jadi rumah jadi ada 9 atau kejadian, berbeda. Lalu katakan itu diambil dari mana juga? Dari tampilan kan? Jadi ditulis semua itu di semua. Ini kan semua apa ini? Ini kan cuma kata-katanya. Ini semua diambil dari mana? Jadi ini dari tampilan. Baru ketik. Dan sudah mengetik. Jadi itu bagaimana lagi? Baru setelah itu, jadi ibu minta jadi selemak kertas, biar bisa nanti kerja. Ya, kerja kan sudah. Sudah instruksinya. Aku mau kerja cepat.
30%. Oke, mundur. Sudah? Nah, oke, sekarang tepuk salut untuk kelompok GP di tepuk salut. Demikian hasil dari diskusi kami. Oke, tepuk salut untuk kelompok robot. Oke, silakan duduk kelompok. Kita spin lagi. Kelompok siapakah setelah ini? Kecuali GPT ya, GPT masih masalah laptopnya. Oke, kelompok siapa ini? Pro. Dan pergi ke X 240 Y 60 dan lalu melukis 1 detik ke X 125 Y 60 dan dilanjut dengan kalangan tua selama 2 detik. Katakan ini dia parameter selama 2 detik. Selanjutnya lukis 1 detik ke X 240 Y 60. Lalu katakan sekarang aku akan pulang ke rumah. Ganti layar ke 23 dan katakan sampai bertemu lagi. Dan lalu tunggu 1 detik. Ini dia diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Lalu kita mengambil bisa bendera diklik. Lalu masuk ke tampilan, ganti latar ke room 2. Lalu masuk lagi ke tampilan dan katakan halo, nama saya Dedi, selama 2 detik. Lalu masuk lagi ke tampilan, katakan saya mau jalan-jalan nih selama 2 detik. Ambil lagi dari tampilan, katakan tapi jalan-jalannya kemana ya selama 2 detik. Ambil dari gerakan, menuju 1 detik ke X 100 Y minus 20. Dari tampilan, ganti latar ke kaos. Dari kejadian, tunggu 1 detik. Ambil dari tampilan, katakan ikan bunga seru sekali ya selama 2 detik. Demikian diskusi kami. Terima kasih. Oke, tepuk salut untuk kelompok laptop. Tepuk salut. Mana? GPT udah? Oke. Kelompok yang terakhir, kelompok GPT. Nah, bawa. Tepuk diam. Aplikasi Start harusnya kita jelaskan dia lebih detail supaya kawan-kawan kita lebih mengerti. Oh, supaya dapat animasi yang seperti ini, perintahnya dari sini. Ketika bendera diklik, itu diambil dari mana itu? Dari sini. Bergerak dan berbicara, kita tadi mengerjakannya dengan berpatokan ke berpikir komputasi. Apa itu berpikir komputasi?
Sama-sama dulu kita membaca, ayo. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan terstruktur sehingga solusi dapat dipahami melalui manusia sederhananya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer untuk memecahkan masalah. Lempar LKPD, satu orang mengumpulkan ke depan, setiap kelompok antar ke depan. Lempar LKPD ya. Lempar LKPD. Mau mengerjakan kuis. Kuis ibu bagi langsung dijawab di belakangnya itu ya. Lihat dulu kalian. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Apa yang kalian tahu tentang berpikir komputasional itu? Apa arti berpikir komputasional tadi? Arti berpikir komputasional? Iya, berpikir seperti baru. Bagian mana yang paling menyenangkan kalian rasa di pembelajaran kita ini? Pada saat di mana? Pada saat diskusi. Apa tantangan yang kalian hadapi? Tantangannya? Jika videonya tidak bagus, buat saran Bang. Jika videonya tidak bagus, bingung membuat kayak mana ini, iya kan? Itu tantangannya kan? Kode yang mana